Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dapur sains fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus termodinamika. Apa sih itu? Nah, kita flashback dulu ya. Saya ingatkan tentang hukum 1 termodinamika dulu. Di hukum 1 termodinamika kita sudah mempelajari beberapa proses, ada isobarik, isokorik, isotermal, dan adiabatik. Kita ambil contoh isobarik. Besaran yang konstan pada isobarik adalah P, sehingga rumusnya bisa menjadi V per T. Itu adalah suatu konstanta. Untuk perpindahan kalornya, kita punya Q sebesar N Cp kali delta T. Sedangkan usaha yang dilakukan sebesar P delta V. Sedangkan perubahan energi dalamnya 3/2 NR delta T. Untuk hukum 1 termodinamikanya menjadi Q sama dengan delta U plus P delta V. Untuk proses selanjutnya nanti kita bisa mempelajari sendiri, akan saya sertakan materi PDF-nya. Kita lanjutkan, ada kapasitas kalor gas. Ini kita berikan simbol C besar ya. Adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 Kelvin. Dari definisi ini saja bisa kita tuliskan bahwa formulanya C itu sama dengan Q per delta T. Nah, pada suatu gas ini, gas akan memiliki kapasitas kalor yaitu pada volume tetap ini kita beri nama kapasitas kalor pada volume tetap. Sedangkan yang satunya pada tekanan tetap. Tekanan kebanyakan ya. Tekanan. Oh my god. Tetap itu adalah Cp. Kita bahas dulu pada tekanan tetap. Pada volume tetap ya. Pada volume tetap atau CV. Kita ingat pada volume tetap itu gas tidak melakukan usaha, sehingga usahanya sama dengan 0. Untuk hukum termodinamika satunya itu sama dengan delta U, Q-nya sama dengan delta U plus W. Karena W-nya sama dengan 0, maka Q pada volume tetapnya akan sama dengan delta U-nya. Nah, dari rumus ini kita juga bisa menuliskan bahwa Q-nya itu sama dengan C kali delta T ya. Sehingga di sini delta U-nya bisa kita tuliskan menjadi CV kali delta T. Ini pada volume tetap. Masih ingat ya delta U-nya itu apa? Delta itu adalah perubahan energi dalam. Yang kedua pada tekanan tetap. Kapasitas kalornya kita beri nama Cp. Hukum 1 termodinamikanya sama dengan delta U ditambah W ya, itu sama dengan Q. Nah, Q-nya bisa kita ubah nanti saja. Atau ini bisa kita tulis W-nya itu sama dengan P kali delta V. Nah, Q-nya bisa kita ubah dengan ini ya. Sehingga ini Cp delta T. Delta U-nya bisa kita masuki dari persamaan yang ini tadi. Kita peroleh dari CV delta T. Nah, untuk P delta V-nya kita ingat rumus untuk persamaan gas ideal. P delta V itu sama dengan NR delta T. Ini bisa kita gantikan di sini. Nah, kita perhatikan di sini dia punya delta T semua ya. Sehingga bisa kita bagi dengan delta T. Ganti merah semua. Oke, tidak apa-apa.
Sehingga bisa kita tuliskan CP itu sama dengan CV plus NR. Atau bisa juga CP min CV itu berarti sama dengan NR. Dari sini kita lihat ya, CP itu sama dengan CV plus NR. Bisa kita simpulkan bahwa nilai CP itu lebih besar dari CV. Nah, sementara perbandingan antara CP per CV itu namanya konstanta Laplace. Nah, ini sama dengan CP per CV. Nah, untuk gas itu nanti nilainya bisa bermacam-macam. CP per CV-nya. Untuk monoatomik dan diatomik bisa kita lihat di tabel ini. Ini adalah tabel yang diperoleh secara eksperimen ya, pada gas suhu 20 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Untuk gas monoatomik itu 1,67, sedangkan diatomik 1,41 atau 1,40. Kalau dibikin pecahan berapa ya ini? Nah, pecahan bisa 5/3 ya. Atau yang ini bisa 7/5. Nanti biasanya di soal akan diketahui konstanta Laplace-nya berapa. Oke, selanjutnya ada siklus termodinamika. Pernah dengar kata siklus ya? Oke, saya ingatkan lagi bahwa usaha ini biasanya bisa menghasilkan kalor ya, secara terus-menerus. Sepakat ya? Tapi bagaimana kalau kalor? Apakah bisa menghasilkan usaha secara terus-menerus? Saya beri gambaran tentang suatu gas yang mendapatkan kalor. Dia dimuaikan secara isotermal. Ada proses isotermal. Ini ada gas dimuaikan secara isotermal. Dimuaikan berarti dia volumenya bertambah ya. Dia dapat kalor, gasnya memuai. Apakah dia bisa terus-menerus terus memuai? Belum tentu ya. Karena gas ini akan bisa memuai terus, tapi pada keadaan tertentu dia sudah tidak bisa memuai lagi, yaitu pada keadaan volumenya sudah maksimum. Kalau volume sudah maksimum, dia tidak akan bisa memuai lagi. Oleh karena itu diperlukan yang namanya siklus atau daur. Adalah proses dari keadaan semula dan kembali lagi ke keadaan semula setelah gas melakukan usaha. Ini dinamakan siklus atau daur. Jadi agar nanti dia dapat kembali lagi ke keadaan semula. Nah, ini contoh siklus termodinamika. Dari A ke B, ini adalah proses isotermal. Kemudian dari B ke C adalah isobarik. Sedangkan C ke A ini adalah proses isohorik. Nah,
dari A ke B ke C kembali lagi ke A, ini namanya satu siklus. Sedangkan usaha yang dilakukan atau dihasilkan itu adalah grafik yang dibatasi ini ya. Jadi daerah yang diarsir ini adalah usaha. Ini adalah contoh siklus termodinamika. Selanjutnya ada mesin kalor. Mesin yang berkaitan dengan kalor ada banyak. Contohnya nanti mesin Carnot, kemudian mesin jet, mesin diesel dan sebagainya. Nah, mesin kalor ini memiliki bagian-bagian, ada tandon atau reservoir suhu tinggi. Ini kita sepakat untuk suhu tinggi itu adalah T1, kemudian untuk suhu rendah itu adalah T2. Kalor masuk di suhu tinggi, yaitu Q1. Kemudian nanti akan menghasilkan usaha sebesar W dan menghasilkan kalor sebesar Q2. Dari sini kita tahu bahwa usaha yang dihasilkan oleh mesin ini akan sama dengan Q1 min Q2. Contoh mesin kalor ini adalah mesin Carnot. Gambar grafiknya seperti ini, mesin Carnot. Ada proses A, B, C, D ya. Dari A ke B, ini proses pertama. Ini gas mengalami pemuaian secara isotermal. Sedangkan pada proses kedua, ini B ke C adalah adiabatik. Pemuaian secara adiabatik. Kemudian yang C ke D ini adalah pemampatan secara isotermal. Sedangkan proses keempat, D ke A, ini adalah proses secara adiabatik lagi. Jadi untuk mesin Carnot ini dia punya 2 isotermal dan 2 adiabatik. Untuk adiabatik itu ditandai dengan grafiknya yang lebih curam ya. Dibandingkan antara AB dengan BC, ini lebih curam yang BC, maka adiabatiknya yang BC ini. Nah, kita lihat lagi tadi untuk mesin kalor itu gambarnya seperti ini. Q1-nya masuk di reservoir tinggi, kemudian dihasilkan usaha dan kalor Q2. Nah, pada mesin Carnot juga seperti itu. Nah, nanti akan diketahui efisiensinya. Efisiensi mesin atau efisiensi itu disimbolkan dengan theta, sama dengan energi yang dilakukan atau kerja yang dilakukan dibagi dengan kalor yang diberikan, atau bisa kita tuliskan menjadi persentase ya, kali 100% seperti ini. Nah, kita ingat tadi bahwa W itu kan sama dengan Q1 min Q2, sehingga persamaannya bisa menjadi seperti ini. Atau bisa kita tuliskan Q2 per Q1. Atau kalau yang diketahui itu suhu, maka bisa ini T2 per T1 kali 100%. Ingat ya, efisiensi atau eta, kemudian W-nya itu adalah kerja atau usaha, sedangkan Q-nya adalah kalor yang diberikan. Q1 berarti pada suhu tinggi, sedangkan Q2 pada suhu rendah. Selanjutnya ada mesin pendingin. Ini ada gambarnya kulkas dan AC. Ini cara kerjanya, dari benda yang ada ini diambil kalornya. Sudah dingin tapi diambil lagi kalornya, dipaksa keluar. Nah, keluarnya lewat belakang kulkas itu biasanya ya, sehingga belakang kulkas itu cenderung panas. Masih ingat film Upin Ipin
Kak Ros, itu kalau sepatunya belum kering itu biasanya ditaruh di belakang kulkas karena panas ya. Kemudian ruangan yang ber-AC itu biasanya juga gitu, ada buangannya, buangan kalornya di belakang atau di depan ruangan itu biasanya ada buangan. Jadi di dalam ruangannya itu sangat dingin, tapi di luarnya semakin panas karena kalor yang di dalam ruangan itu dipaksa keluar. Nah, untuk skema di dalam mesinnya, cara kerjanya itu kalornya masuk dari reservoir suhu rendah. Kalornya di sini diambil paksa, dikeluarkan pada reservoir suhu tinggi. Untuk kerjanya tetap yaitu selisih dari kalor suhu tinggi dan suhu rendah. Nah, pada mesin pendingin ini efisiensinya namanya koefisien performansi. Koefisien performansi. Ini kita singkat dengan KP ya. KP sama dengan Q2 dibagi dengan W. Nah, Q2 per Q1 min Q2. Atau boleh juga kalau yang diketahui suhu maka T2 per ini 1 ya. T1 min T2. Ini adalah koefisien performansi dari mesin pendingin. Semakin besar koefisien performansinya, berarti semakin bagus mesin itu dalam mendinginkan ruangan atau benda. Kita lanjutkan di hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika ini membatasi perubahan energi mana yang terjadi dan mana yang tidak dapat terjadi. Ini sebagai kelanjutan dari hukum 1 termodinamika. Masih ingat ya bahwa energi itu bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Tapi di sini dibatasi oleh hukum 2 termodinamika, mana yang bisa terjadi, mana yang tidak dapat terjadi. Sebagai contoh, saya ilustrasikan ada sebuah bola besi. Bola besi ini ada di ketinggian H dari tanah. Benda kalau punya ketinggian H, maka dia punya energi potensial. Kalau kita lepaskan, maka dia akan jatuh, punya energi kinetik. Ada perubahan energi potensial ke kinetik. Lalu ketika dia mengenai tanah, menumbuk tanah, akan ada sebagian energi menjadi panas. Menjadi energi panas atau kalor. Sebagian lagi dia akan menjadi energi bunyi. Energi bunyi. Energi potensial ke kinetik, ada panas dan bunyi. Nah, ini kalau benda yang dijatuhkan akan seperti itu. Tetapi kalau kita balik bagaimana? Kalau kita punya besi, bola besi, kemudian kita beri panas atau kalor, kita panaskan, apakah bisa nanti akan ada sebagian jadi energi bunyi, kemudian jadi energi kinetik, bisa jadi energi potensial? Nah, belum tentu ya. Walaupun sampai ini besinya meleleh pun belum tentu bisa terjadi, atau bahkan tidak mungkin terjadi keadaan seperti ini. Jadi inilah yang dibatasi oleh hukum 2 termodinamika. Jadi energi mana yang bisa berubah, mana yang tidak dapat berubah atau terjadi suatu proses, itu dibatasi oleh hukum 2 termodinamika. Ini nanti akan besar kaitannya dengan entropi. Kita beri nama S. Entropi, apa itu entropi? Menyatakan ukuran ketidakteraturan dari suatu sistem. Kalau entropinya besar, berarti sistemnya semakin tidak teratur. Sebagai contoh ada gas dipanaskan ya. Gas ini akan bergerak, entah bergetar atau translasi, rotasi. Dia geraknya acak, semakin tidak teratur. Ini berarti entropinya besar kalau gasnya dipanaskan. Tetapi ketika suhunya diturunkan, gerakannya menjadi lambat,
molekul gasnya geraknya melambat. Nah, kalau gerak melambat ini berarti bisa kita katakan entropinya kecil. Ya, menyatakan ketidakteraturan suatu sistem. Bisa juga dinyatakan entropi itu merupakan banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Tidak dapat diubah menjadi usaha. Nah, di sini nanti kita akan belajar sistem ya. Kita kemarin sudah belajar ya sistem. Kemudian yang di luar sistem namanya lingkungan. Nah, gabungan dari sistem dan lingkungan ini namanya semesta ya. Nah, balik lagi ke entropi. Entropi S itu sama dengan Q per delta T. Jadi kalornya berapa dibagi dengan perubahan suhunya. Nah, kaitan antara entropi dan semesta ini nanti ada proses yang namanya proses reversible. Ini adalah proses yang bisa kembali atau bolak-balik ya. Bolak-balik, sedangkan yang satunya irreversible. Ini tidak bisa bolak-balik. Pada proses reversible itu total entropinya tetap atau ketidakteraturannya tetap. Tapi pada proses irreversible tidak bisa kembali ke atau tidak bisa balik lagi prosesnya, tidak bisa bolak-balik, itu entropinya semakin besar. Atau bisa dikatakan pada proses reversible itu S-nya sama dengan 0. Sedang delta S ya. Sedangkan pada irreversible itu lebih dari 0. Semakin banyak proses irreversible, semakin bertambah ketidakteraturannya. Ini adalah entropi. Entropi ini adalah ketidakteraturan dari suatu sistem. Jadi sekali lagi, pada proses reversible itu total entropinya tetap, sedangkan irreversible entropinya semakin besar, atau bisa dikatakan proses irreversible itu menaikkan entropi atau ketidakteraturan. Oke, sekian penjelasan saya tentang siklus termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.